Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Rafiuddin dengan NIM A 12 2021 06574. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Manajemen Big Data saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Farid Azami MN. Di sini saya akan mempresentasikan tentang visualisasi atau kegiatan data exploratory data analysis dengan data yaitu segmentasi pelanggan mall. Di sini saya mulai dengan import library. Ada beberapa library seperti untuk library Python, Pandas, kemudian di sini ada tools untuk visualisasi dan juga ada algoritma seperti PCA, Standard Scholar, Kamins, dan lain sebagainya. Di sini yang pertama saya lakukan adalah memberi fitur label, di mana di sini uh, saya namakan untuk seks atau jenis kelamin itu ada laki-laki dan juga perempuan. Marital statusnya itu lajang dan tidak lajang atau single dan non single. Kemudian educationnya itu tidak diketahui. Kemudian ada high school, university, graduate school, dan okupasinya itu pekerjaan, tidak bekerja, kemudian bekerja, dan berwirausaha. Kemudian settlement size-nya itu tempat tinggalnya di kota kecil, kota menengah, dan juga kota besar. Nah, selanjutnya saya mulai dengan meload dataset saya. Di sini saya menggunakan Google Colab, Google Drive. Ini untuk datanya dinamakan segmentation data, dan ini kurang lebih datanya seperti ini. Kemudian kita lihat data infonya di sini, semua data bersifat integer. Kemudian saya mengecek tidak ada data yang duplicate. Kemudian saya mulai dengan data exploration untuk describe data, lebih seperti ini hasilnya untuk perhitungannya. Kemudian ini untuk data headnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang pertama saya lakukan adalah mengganti categorical fitur menjadi numerical kategori, fitur numerik menjadi kategori. Kemudian di sini ada sex, marital status, education, occupation, settlement size yang sudah saya identifikasi, kemudian saya rubah menjadi kategori. Nah, selanjutnya di sini untuk visualisasi menggunakan pchart for jenis kelamin dan juga tentang occupation atau pekerjaan. Di sini bisa melihat untuk sebenarnya perbandingannya tidak jauh berbeda antara female dan female, laki-laki dengan perempuan. Kemudian di sini yang paling banyak itu tidak bekerja. Kemudian untuk yang bekerja juga jaraknya juga tidak terlalu jauh juga. Kemudian di sini sedikit yang berwirausaha. Nah, di sini saya menggunakan Canplot untuk visualisasinya. Perbandingannya seperti ini, tidak terlalu jauh ya. Kemudian untuk educationnya ini, high school ini cukup jauh dibandingkan dengan tidak diketahui, dan juga universitas ini tidak terlalu jauh jaraknya. Kemudian di sini graduate school itu sedikit. Nah, selanjutnya untuk settlement atau tempat tinggal, di sini kota kecil itu jauh lebih besar dibanding kota menengah maupun kota besar. Dan selanjutnya untuk subplotnya di sini untuk age distribution dan juga income distribusi. Jadi sebagian besar itu pelanggan berusia antara 30 hingga 40 tahun, sedangkan pendapatan tahunan itu berkisar antara 90.000 hingga 150.000 dolar, lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang distribution untuk age, yaitu pada plot ini menunjukkan distribusi usia sehubungan dengan nilai kategori yang berbeda dalam kumpulan data.
bahwa rasio jumlah perempuan terhadap jumlah laki dalam kolom data itu kan hampir sama. Nah, uh, meskipun demikian, dengan jumlah laki-laki yang hampir sama, saya melihat terdapat lebih banyak laki-laki berusia lanjut dibandingkan perempuan dalam data dengan median usia laki-laki itu 36 tahun dan perempuan itu 30 tahun. Selanjutnya mengenai status perkawinan, status pernikahan, itu alur ceritanya menunjukkan bahwa orang-orang yang lajang biasanya lebih tua dibandingkan mereka yang tidak lajang. Pada plot kiri tengah itu bisa melihat bahwa data sebagian besar terdiri dari lulusan sekolah menengah atas berusia 30-an. Juga terdapat orang-orang yang berusia sedikit lebih muda dari yang disebutkan di atas berusia 20-an yang belum mengisi bagian ini atau memiliki pencapaian pendidikan lain. Umurnya itu lulusan universitas berusia 50 tahunan, dengan lulusan pascasarjana itu banyakkan berusia 65 tahunan. Nah, sedangkan untuk variabel pekerjaan, saya melihat itu mayoritas pelanggan berusia 3 bulan untuk setiap kurva. Di setiap ini 30 tahunan. Uh, jadi kita belum bisa untuk mengetahui pekerjaan pelanggan jika kita bertemu dengan salah satu pelanggan. Nah, kecuali kita mengandalkan probabilitas berdasarkan jumlah anggota di setiap kategori. Nah, tetap saja itu fitur ini tuh tidak bisa untuk membentuk kelompok pelanggan yang berbeda. Hal yang sama juga dilakukan di pemukiman atau settlement size. Nah, selanjutnya di sini saya membuat distribution of income, di mana pada plot kiri atas ini menunjukkan bahwa perempuan dalam kumpulan data ini cenderung memiliki pendapatan tahunan yang sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, setelah itu plot di kanan ini menunjukkan bahwa orang lajang berpenghasilan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan non lajang. Nah, distribusi pendidikan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diharapkan. Kita kemudian sampai pada kesimpulan serupa ketika kita melihat kurva pekerjaan. Namun saya hanya melihat tuh beberapa perbedaan dalam kurva ukuran pemukiman. Tentu saja kita masih melihat bahwa semakin besar dalam satu kota semakin tinggi pendapatannya. Namun untuk kota-kota menengah dan besar perbedaan pendapatan median menjadi tidak jelas. Nah, saya harus menyebutkan bahwa kita perlu mengeksplorasi hubungan misalnya antara hubungan pekerja dan ukuran pemukiman serta ukuran pemukiman dan pendidikan untuk memahami tipe pelanggan apa yang mengunjungi mall di bagian apa saja. Nah, selanjutnya di sini kita melihat persebaran di plot scatter plot. Nah, untuk plot pertama ini sebenarnya tidak memberikan banyak untuk kita bahas ya, kecuali kenyataan bahwa pelanggannya itu biasanya adalah wanita berusia 20 hingga 45 tahun atau pria berusia 20 hingga 60 tahun. Nah, selain itu, plot sebar menunjukkan bahwa umumnya pria cenderung berpenghasilan lebih daripada wanita. Nah, sebaliknya di gambar kedua ini hal yang menunjukkan bahwa pada kita bahwa orang yang memiliki gelar pendidikan yang tidak diketahui biasanya itu berusia 20-an atau 30-an dan memiliki gaji rata-rata atau lebih rendah dari itu. Yang kedua, sebagian besar pelanggan yang memiliki banyak ijazah sekolah menengah atas atau berusia 20 hingga 55 tahun memiliki pendapatan tahunan sekitar median atau lebih tinggi. Sedangkan untuk lulusan universitas dengan gelar sarjana biasanya berusia 40 hingga 65 tahun saat ini memiliki pendapatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya memiliki ijazah sekolah atau menengah atas. Sedangkan untuk lulusan yang berusia muda atau di atas 60 tahun saat ini mereka juga memiliki pendapatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pendapatan median. Nah, namun hal tersebut belum dapat dinyatakan dengan pasti karena kami tak memiliki banyak pelanggan dengan tingkat pendidikan seperti itu. Nah, selanjutnya plot pertama ini untuk scatter plot ini age dengan income dengan WRT occupation. Nah, untuk plot pertama ini masuk akal untuk berpikir bahwa semakin terampil seseorang itu semakin tinggi pendapatannya. Nah, dan plot ini menegaskan hal itu.
plot di sebelah kanan menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil biasanya dibayar lebih rendah, sedangkan gaji tahunan mereka yang tinggi di kota-kota besar umumnya berkisar antara $100 $100.000 sampai $250.000. Lebih seperti itu untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya kita menganalisa customer berdasarkan education level. Ini kodenya seperti ini. Untuk persebarannya. Selanjutnya kita melihat di sini education-nya laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Untuk selanjutnya itu ada kurang lebih tidak, kalau laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian di sini untuk edukasinya itu yang ketiga tidak terlalu jauh juga. Kemudian di sini lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Selanjutnya itu kita ke marital status. Persebarannya itu untuk yang pertama itu cenderung sudah banyak yang sudah menikah. Mohon maaf, belum menikah. Kemudian yang kedua itu lebih banyak yang sudah menikah dibanding yang belum menikah. Kemudian lebih banyak yang sudah menikah juga dibandingkan yang belum menikah. Dan yang terakhir itu banyak yang sudah menikah. Oke, di sini untuk settlement size box plotnya seperti ini. Selanjutnya untuk persebaran edukasinya seperti ini. Nah, ini untuk kelanjutannya. Oke, jadi pada kesimpulannya itu tingkat pendidikan lain atau tidak diketahui orang seperti ini. Nah, selanjutnya langsung saja mungkin kita masuk ke data preprocessing, yaitu kita sudah di atas sudah menambahkan kategori yaitu Cummins cluster di sini, dan yang lain itu bertipe integer seperti ini kurang lebih jika kita melihat Cummins clusternya. Kemudian di sini saya menggunakan scaling data, menggunakan standar scaling. Nah, ini untuk hasilnya. Untuk clusteringnya kita mencoba menggunakan elbow method. Nah, sehingga didapatkan untuk K-nya itu skornya 453,115 di sini elbow-nya. Oke, nah kita di sini sudah mendapatkan bahwa clusteringnya kita ada 4 clustering, yaitu 0, 1, 2, 3. Saya kasih nama 0 untuk cluster pertama, 1 untuk cluster kedua, 2 untuk cluster ketiga, dan 3 untuk cluster keempat. Nah, selanjutnya di sini untuk clustering jenis kelamin. Di sini pada cluster 1 itu cukup sangat banyak perempuannya dibanding dengan laki-lakinya. Dan untuk cluster kedua ini lebih banyak lebih banyak laki-laki dibanding dengan perempuan. Dan untuk cluster ketiga ini, di sini saya melihat jarak antara perempuan dan laki-laki itu tidak terlalu jauh, namun di sini banyak perempuan. Kemudian untuk cluster 3 ini sangat jauh, banyak laki-laki dibanding perempuan yang hanya sedikit. Oke. Selanjutnya di sini berdasarkan distribusi cluster status perkawinan atau marital status. Nah, untuk cluster pertama ini banyak sekali yang sudah menikah dibandingkan yang belum menikah. Dan untuk yang cluster 2 ini berbeda, terbalik, di mana cluster ini lebih banyak yang belum menikah dibanding yang sudah menikah. Kemudian untuk
klaster yang ketiga ini lebih banyak yang sudah menikah dibanding yang belum menikah. Nah, untuk klaster keempat ini lebih banyak yang belum menikah dibanding yang sudah menikah. Oke, selanjutnya di sini untuk edukasi atau pendidikan, distribusi klasternya, di mana kalau saya melihat untuk yang pertama ini, klaster pertama ini cenderung lebih banyak lulusan sekolah tinggi dibanding uh, graduate school. Kemudian selanjutnya untuk ini tidak diketahui, untuk klaster 1 itu banyak juga yang tidak diketahui. Kemudian yang paling banyak itu dengan sekolah tinggi. Kemudian di sini juga tidak sedikit juga yang graduate school. Kemudian yang untuk klaster 3 ini di sini sangat sedikit untuk sekolah tinggi, namun banyak juga yang university, kemudian juga yang graduate school. Kemudian yang ketiga ini 428 itu cukup tinggi untuk high school, dan tidak diketahui cukup banyak. Nah, untuk income across-nya itu dibagi menjadi main dan median. Di sini untuk main dan mediannya itu juga hampir sama di angka mungkin sekitar 100 ribu dolar. Kemudian di sini juga untuk cluster yang kedua itu sekitar mungkin ya sekitar 9 ribuan untuk rata-rata pendapatannya, dan 90 ribuan. Dan untuk cluster tiganya ini mungkin sekitar 150 ribuan untuk rata-rata pendapatannya. Dan juga di sini selanjutnya itu di rata-rata pendapatan di cluster 3 itu mungkin sekitar 140 ribuan. Oke, selanjutnya di sini untuk occupation atau pekerjaan ya. Di sini unemployed itu tidak bekerja, dan kemudian skill employed itu bekerja, dan sini self employed itu berwira swasta. Untuk ini sendiri itu unemployed itu untuk di cluster 1 ini banyak yang bekerja, namun sedikit jaraknya dibandingkan yang tidak bekerja. Kemudian di sini juga sedikit juga yang berwira swasta. Kemudian di sini untuk cluster 2 ini hanya ada dua, yaitu bekerja dan tidak bekerja, yaitu perbandingannya banyak yang tidak bekerja dibanding yang bekerja. Nah, selanjutnya di sini tuh ada 3 ya, ada berwira swasta, kemudian bekerja dan tidak bekerja. Nah, namun yang di sini yang pekerja ini cukup banyak dibandingkan dengan yang berwira swasta, namun tidak sedikit juga yang tidak bekerja. Nah, untuk di klaster 3 ini sangat banyak sekali yang bekerja, kemudian banyak juga yang berwira swasta, namun tidak sedikit yang tidak bekerja. Nah, untuk area tempat tinggalnya itu di sini saya melihat pada klaster 1 ini banyak yang tinggal di kota kecil, kemudian banyak juga yang tinggal di kota menengah ya, namun di kota besar juga cenderung sedikit. Nah, untuk yang di klaster 1 ini banyak sekali yang tinggal di kota kecil, namun sedikit di sini yang tinggal di kota menengah. Nah, untuk yang klaster ketiga ini banyak yang tinggal di kota menengah, namun tidak sedikit dibanding banyak yang tinggal di kota menengah, namun lebih besar yang tinggal di kota besar. Kemudian tidak sedikit juga yang tinggal di kota kecil. Nah, untuk yang di klaster 3 ini banyak yang tinggal di kota menengah dibanding banyak yang tinggal di kota besar dibanding dengan kota menengah, namun di sini juga yang tinggal di kota kecil. Mungkin langsung saja kita melihat untuk distribusi umur. Untuk persentasenya bisa dilihat di sini. Saya bagi menjadi under 25, 25 hingga 34, 35 hingga 44, 45 hingga 60, dan di atas 60. Selanjutnya ada untuk distribusinya bisa dilihat di sini.
Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan saya mengconvert kembali uh, back to menjadi numeric untuk bisa dilihat menjadi join plot seperti itu. Uh, Seperti ini. Jadi perkumpulan datanya itu pusat di tengah. Untuk Kamin kelasnya ini menjadi 4 cluster, 1 2 3 4. Kemudian ini juga untuk occupation dan age, dan juga settlement size dengan juga age. Seperti ini hasilnya. Ini untuk distribusi klasternya seperti ini hasilnya, 4 cluster. Nah, langsung saja mungkin ke kesimpulan ya. Untuk cluster 1 itu jenis kelaminnya itu perempuan, kemudian marital status itu non single atau belum sudah menikah. Kemudian untuk age-nya itu under 25 sebagai 27%, 25 hingga 34 hingga 56%, 35 hingga 44 itu 14%. Untuk education-nya itu high school dan university dengan income-nya itu rata-rata 107.000. Kemudian occupation-nya itu sebagian besar pekerja terampil, kadang-kadang juga ada yang menganggur, dan sangat jarang juga wira swasta. Nah, untuk tempat tinggalnya itu kota kecil, jarang sekali kota berukuran sedang, dan bahkan lebih jarang lagi kota besar. Nah, untuk deskripsinya itu cluster satu tadi dengan pelanggan perempuan lajang yang berusia 20-an yang memiliki jasa SMA, dan beberapa ada yang universitas. Sebagian besar dari mereka bekerja, meskipun kadang-kadang tidak. Pada dasarnya mereka tinggal di kota-kota kecil dan berpenghasilan sedikit lebih rendah dari gaji rata-rata. Oke, selanjutnya untuk cluster 1 ini ditandai dengan jenis kelamin laki-laki dengan status perkawinan itu belum menikah. Selanjutnya untuk umur 25 hingga 34 tahun itu 15%, 35 hingga 44 tahun itu 37%, 45 hingga 60 tahun 37%, dan education-nya kita melihat di sini high school dengan income-nya itu rata-rata $87.000, sebagian besar tidak terampil dan beberapa juga yang terampil, kebanyakan di kota kecil. Nah, cluster diselenggarakan oleh pelanggan yang merupakan laki-laki ajang dengan usia rata-rata 40 tahun. Nah, mereka itu belum pernah mengenyam pendidikan di universitas, namun sebagian besar juga mempunyai pekerjaan namun belum tentu. Mereka berasal dari kota yang kecil dan memiliki pendapatan yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan pendapatan median. Oke. Untuk klaster yang ketiga yaitu klaster 2. Untuk jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan tuh hampir sama banyak, namun perempuan lebih sedikit. Kemudian status perkawinnya itu single dan non single, namun lebih banyak yang single. Kemudian di sini mayoritas itu berusia antara 40 hingga 60 tahun ke atas, dan edukasinya itu bervariasi. Namun di sini itu lulusan universitas paling besar dengan income-nya itu $155.000 itu rata-rata. Nah, untuk pekerja itu lebih baik dibanding tidak bekerja, namun tidak sedikit juga yang wira swasta. Untuk tempat tinggalnya itu lebih banyak di kota menengah dibanding kota besar, namun tidak sedikit juga di kota kecil. Nah, untuk cluster ini terdiri individu dengan distribusi gender seimbang, mayoritas single, berusia lebih tua, memiliki latar belakang pendidikan universitas dengan rata-rata pendapatan kita $155.000, mayoritas masih bekerja dan tinggal di ukuran pemukiman dan mayoritas di tengah kota. Nah, untuk cluster terakhir ini ditandai dengan ada dua, yaitu perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, untuk status perkawinnya tuh single lebih sebagian besar itu sebelum menikah, namun sebagian kecil juga sudah menikah. Untuk ini usianya itu rata-rata di angka mungkin ya sekitar 25 hingga 30-an tahun lah. Di sini edukasinya itu sekolah tinggi, nah, dan tidak diketahui ya. Untuk income-nya itu sekitar $145.000 dengan okupasinya itu karyawan terampil, pengangguran, dan juga jarang wira swasta. Nah, di sini settlement size-nya itu kota besar, kota menengah, dan jarang sekali kota kecil. Namun keseluruhan klaster 3 ini terdiri dari beberapa individu yang cenderung lebih tua, memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, dan mayoritas menikah dan bekerja sebagai karyawan. Maaf, sebagian mayoritas itu belum menikah agar karyawan, meskipun mayoritas tinggal di kota besar. Ada juga yang di kota kecil dan mencakup kota besar dan kota kecil.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.